Dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, penerangan, atau bantuan masyarakat miskin. Tapi kali ini, dana itu justru dipakai buat beli Diamond Mobile Legends dan main judi online. Ya, kamu nggak salah dengar. Seorang sekretaris desa di Majalengka, Jawa Barat, Gian Gandana Sukma, menggelapkan lebih dari 500 juta rupiah demi top up game dan berharap hoki dari mesin slot online. Kejadian ini bukan cuma bikin kita geleng-geleng kepala, tapi juga nunjukin betapa parahnya efek kecanduan digital ini di kalangan pejabat sekalipun. Dalam video ini, kami bakal ngebahas kasus ini dari awal, detail kronologinya, bagaimana sistem pengawasan desa bisa kecolongan, seberapa parah dampaknya untuk masyarakat, sampai bagaimana kita sebagai warga biasa bisa ikut mencegah hal kayak gini terulang lagi. Kasus ini terungkap pada awal Juli 2025. Tapi yang harus digarisbawahi, ini bukan korupsi yang dilakukan dalam satu malam. Gian Gandana, seorang sekretaris desa Cipaku, sudah menyalahgunakan dana desa secara bertahap selama kurang lebih 2 tahun. Dari laporan Kejaksaan Negeri Majalengka, terungkap bahwa Gian telah memindahkan dana desa senilai total Rp513.672.000 dari rekening kas desa ke rekening pribadinya. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa dan tanpa persetujuan perangkat lainnya. Awalnya tidak ada yang curiga. Transfer dilakukan secara bertahap, nominalnya tidak selalu besar. Tapi yang bikin kaget, dari total dana setengah miliar rupiah itu, hanya sekitar 65 juta rupiah yang berhasil dikembalikan. Artinya, 448 juta rupiah lebih benar-benar lenyap tanpa jejak manfaat untuk desa. Dan menurut penyidik, uang tersebut digunakan Gian untuk membeli Diamond Game Mobile Legends dan bermain judi online. Dua aktivitas digital yang sebenarnya sah-sah saja kalau menggunakan uang pribadi dan dilakukan secara sehat. Tapi ini gila. Bayangin, uang rakyat yang seharusnya digunakan buat membangun infrastruktur atau memperbaiki kehidupan warga, dihabiskan buat beli skin karakter game dan berharap kaya dari mesin slot digital. Gian akhirnya ditahan selama 20 hari di lapas kelas 2B Majalengka untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi satu hal yang masih jadi pertanyaan, kenapa sistem bisa seceroboh ini? Yang kita lihat dari kasus ini adalah lemahnya sistem pengawasan dana desa. Dana desa memang langsung dikucurkan dari pemerintah pusat ke rekening resmi milik desa. Tapi pengelolaan keuangannya masih sangat rentan. Banyak desa yang belum punya standar operasional prosedur atau SOP yang ketat. Gian bisa dengan mudah memindahkan dana dari rekening resmi ke rekening pribadinya karena tidak ada sistem pengecekan yang aktif. Nggak ada alarm yang berbunyi, nggak ada sistem yang mencegah. Fungsi audit juga tidak berjalan maksimal. Idealnya, laporan keuangan desa itu diaudit secara berkala, minimal per 3 bulan. Tapi dalam praktiknya, banyak laporan hanya formalitas, dicek seadanya, tanpa benar-benar diselidiki. Dan karena masyarakat juga kurang dilibatkan, pengawasan menjadi sangat lemah. Warga jarang tahu berapa besar anggaran desa, digunakan untuk apa, dan sejauh mana realisasinya. Kasus Gian adalah hasil dari kombinasi sempurna antara kelengahan sistem dan lemahnya kontrol sosial. 2 tahun korupsi berjalan lancar tanpa hambatan. Itu bukan semata kesalahan individu. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah di struktur pengelolaan desa. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting. Apa dampaknya bagi masyarakat? Dana sebesar 500 juta rupiah itu, kalau digunakan sebagaimana mestinya, bisa mengubah banyak hal. Bisa digunakan untuk memperbaiki jalan desa yang rusak, membangun fasilitas sanitasi, memperkuat sistem irigasi pertanian, atau memberi bantuan langsung ke keluarga yang miskin. Bayangkan, kalau satu kepala keluarga miskin dapat bantuan tunai Rp300.000 per bulan, maka 500 juta rupiah bisa bantu lebih dari 1.600 kepala keluarga selama 1 bulan. Atau bisa juga dibelikan 2.500 sak semen untuk pembangunan fisik. Tapi itu semua hilang, bukan karena bencana, tapi karena seseorang lebih mementingkan skin Layla dan harapan jackpot palsu di game slot. Lebih jauh lagi, kepercayaan warga terhadap pemerintah desa runtuh. Orang mulai sinis, anak muda tumbuh dengan pesan yang salah, bahwa jabatan bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Ini kerusakan moral yang tidak kelihatan, tapi dampaknya jangka panjang.
mari kita bahas akar masalah lainnya, yaitu kecanduan. Game online seperti Mobile Legends memang dirancang agar pemain betah berlama-lama. Ada sistem rankingnya, reward hariannya, limited time skin, dan banyak faktor yang memicu pelepasan dopamin atau zat kimia otak yang bikin kita merasa senang dan puas. Tapi jika kita tidak dikendalikan, ini bisa berubah menjadi candu. Dan ketika top up game sudah tidak cukup, banyak yang beralih ke judi online. Kenapa? Karena janji hadiah besar dengan modal kecil, rasionalitas hilang, harapan palsu menjadi candu. Kombinasi keduanya bisa bikin siapapun kehilangan kontrol. Dalam kasus Gian, semua gejala itu terjadi. Dan ketika yang kecanduan punya akses ke dana besar tanpa pengawasan, maka terjadilah bencana ini. Sayangnya, Gian bukan satu-satunya. Di Serang, Banten, seorang bendahara desa korupsi dana 127 juta rupiah untuk bermain judi online. Di Kalimantan Tengah, mantan kepala desa Talio Hulu menggelapkan hampir 800 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk trading dan juga judi. Ini pola, ini sistemik, dan ini bukan cuma soal moral seseorang. Ini soal absennya sistem kontrol. Kenapa bisa berulang? Karena belum ada sistem yang benar-benar membuat pelaku takut. Hukuman masih belum maksimal, dan pengawasan masih setengah hati. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pengawasan dana desa harus dibuka seluas-luasnya untuk publik. Gunakan teknologi. Semua laporan keuangan bisa dipublikasikan di situs resmi pemerintahan desa. Transparansi itu penting. Kedua, lakukan audit keuangan secara investigatif, bukan hanya administratif. Ada pengecekan silang, ada pelaporan dari warga, dan ada sanksi tegas kalau ditemukan kejanggalan. Ketiga, edukasi perangkat desa soal keuangan digital, literasi teknologi, dan bahaya kecanduan digital juga penting. Banyak dari mereka yang sebenarnya awam dan bisa tergelincir karena kurang pemahaman. Dan yang terakhir, peran warga. Jangan pasif, ikut musyawarah desa, tanya penggunaan anggaran, dan kalau perlu, buat sistem pelaporan anonim kalau ada dugaan penyalahgunaan. Korupsi dana desa demi beli Diamond ML bukan sekadar kisah lucu atau tragis. Ini adalah sinyal bahwa di balik kemajuan teknologi dan gempuran digitalisasi, kita masih belum siap secara moral dan sistemik. Jangan sampai generasi selanjutnya tumbuh dalam lingkungan di mana asal tidak ketahuan, semua sah-sah saja. Kita butuh desa yang kuat, bersih, dan cerdas. Dan itu nggak bisa dibangun sendirian. Kita semua, kamu, kami, dan seluruh masyarakat punya peran. Jangan diam, suarakan ini semua. Share video ini dan jadikan kasus Gian sebagai pengingat bahwa uang negara bukan mainan. Kaminas Production, see you in the next video.